Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Untuk memberkati acara pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca ulumul Quran surah Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. Baiklah, selanjutnya kata sambutan dari Kepala SMA Negeri 14 Banda Aceh kepada Ibu Amalia SPD MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan qudratnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di SMA Negeri 14 Banda Aceh dalam rangka melaksanakan tugas kita sehari-hari. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati pemateri pada hari ini, pemateri diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan dilakukan oleh Bu Jolia Maksum sebagai JGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 14 Banda Aceh. Ibu Bapak sekalian, pada hari ini kita akan mendengarkan bagaimana masalah budaya positif. Nah, budaya positif ini sangat perlu untuk kita laksanakan di sekolah kita. Mari sama-sama kita mendengarkan secara bersama, ya, supaya ilmu yang ada yang akan diberikan oleh Ibu Jolia Maksum ini dapat menjadi sebuah yang bermanfaat untuk kita sehingga kita dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita, menjadi budaya kita di sekolah. Demikian kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Jolia Maksum telah bersedia untuk memaparkan materi masalah budaya positif ini di lingkungan SMA Negeri 14 Banda Aceh. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kita akan mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Cut Aulia Maksum. Kepada Ibu Cut, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu bapak semua? Masih semangat ya? Luar biasa. Ya, hamdan syukran lillah, salat dan wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul. Sama-sama kita akan melihat tentang bagaimana ya penerapan budaya positif. Jadi hari ini saya akan menyampaikan dan memaparkan informasi tentang budaya positif yang sudah saya dapatkan selama di pembelajaran di pendidikan calon guru penggerak ini ya. Jadi di sini diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Di sini maksudnya tugas kami adalah menyebarkan informasi ini, bagaimana bentuk pemahamannya dan bagaimana nanti kita menerapkan apa yang sudah kita pahami dari
budaya positif ini ya. Ini adalah konsep inti dari budaya positif yang akan kita lewati nanti ya. Jadi mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif itu sendiri apa, kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Kita akan bahas juga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian sampai nanti posisi kontrol guru, sampai kita buat keyakinan kelas dan ada nanti penyelesaian kasus yang menggunakan segitiga restitusi ya. Mungkin ada di antara kita yang sudah paham, mungkin dengan berdiskusi lebih hari ini akan lebih memudahkan kita untuk bisa menerapkan ke depannya ya. Kemudian ini yang dimaksud dengan paradigma pembelajaran baru ya, paradigma pembelajaran baru. Ini merupakan pembelajaran yang dirancangkan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Bapak Ibu ya, jadi sehingga peserta didik itu belajar dia sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan bakat minatnya, sesuai dengan keinginannya. Ini mengikuti perkembangan sesuai teori psikologi modern. Untuk apa tujuannya? Tujuan pembelajarannya adalah untuk mencapai mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita mungkin sudah paham semua ya, sudah 3 tahun ini kita sudah menjalankan yang namanya kurikulum merdeka. Dan target dari pembelajaran itu adalah ini ya, ini dia profil pelajar Pancasila. Tentu kita sudah pahami semua ya, ada beriman dan bertakwa itu poin pertama, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, kemudian siswa juga mandiri ya. Itu tujuan dari pembelajaran yang kita ingin capai sekarang gitu ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian Oke, selanjutnya ini adalah miskonsepsi kita tentang teori kontrol. Ini teori ya, jadi selama ini yang kita bayangkan guru itu mengontrol murid. Itu kita bayangkan itu tugas kita gitu ya. Kemudian ilusi, kritik dan membuat asa bersalah itu mampu membuatkan karakter. Jadi kita sekarang kritik aja kan gitu, terus membuat siswa merasa bersalah dan itu kita anggap siswa akan berubah dengan apa penerapan yang kita lakukan itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa ya. Jadi perasaan-perasaan yang kita rasakan selama ini sebenarnya sebuah kesalahpahaman dari kita ya dalam mengontrol murid-murid kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi nanti kita lihat ya bagaimana teorinya, bahwa sebenarnya yang kita lakukan ini masih salah gitu. Pemahaman kita masih salah tentang teori kontrol kita sebagai orang dewasa atau sebagai guru kan. Oke, kemudian ini ada perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Mungkin Bapak Ibu bisa baca ya, dari stimulus respon ke teori kontrol, kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan kita berbeda gitu kan. Itu yang ingin disampaikan, bahwa ada stimulus respon kemudian teori kontrol. Semua orang melihat hal yang sama. Kita menganggap kita sama gitu. Kita ingin anak itu seperti kita yang inginkan. Sebenarnya setiap orang juga memiliki gambaran yang berbeda, punya persepsi yang berbeda kan. Kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi di teori kontrol kita akan menerapkan, kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunianya. Jadi berbeda ya. Menganggap perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan dalam teori ini bahwa semua perilaku itu ada tujuan. Maksudnya kenapa orang melakukan suatu kesalahan? Pasti ada mauan ya, ada tujuan tertentu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita nggak bisa mengontrol orang lain sebenarnya. Jadi yang mengontrol diri kita adalah diri sendiri, dan anak juga seharusnya mampu mengontrol diri mereka sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya di teori kontrol nanti Anda tidak bisa mengontrol orang
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi mesti ada kerjasama ya, walaupun orang dewasa dengan anak-anak ya. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Jadi kalau kita biasanya kontrol anak, kita udah menganggap kita berhasil, ternyata kita anggap anak kalah misalnya, atau kita dikalahkan oleh anak dia yang menang. Padahal sebenarnya sama-sama ingin menang. Gimana caranya, gitu kan? Oke, ini dia yang dimaksud dengan disiplin positif di sini. Ini pengertian ya. Artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Itu ya, itu yang dinamakan disiplin. Jadi disiplin itu bukan sesuatu yang kita biasa pahami ya. Saya sendiri juga memahami bahwa yang namanya disiplin itu patuh terhadap aturan ya. Itu mungkin teori yang sudah melekat pada pemikiran kita ya. Selalu itu yang kita pikir bahwa ternyata ini ya sebenarnya disiplin itu untuk menimbulkan sebuah tanggung jawab dengan nilai-nilai yang sudah kita yakini. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa pemberian penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi tidak ada reward, tidak ada juga punishment di situ ya. Kemudian ini tujuannya apa? Disiplin positif ini untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sendiri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi anak-anak menerapkan disiplin itu tujuannya untuk memunculkan motivasi internal. Jadi bukan paksaan, bukan karena hukuman, bukan karena ada penghargaan, bukan juga karena melakukannya sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu ya. Jadi tujuannya itu agar gimana caranya ini ada motivasi diri, motivasi dalam diri, bukan motivasi yang kita paksakan. Ini nilai-nilai kebajikan ini hanya contoh ya. Dan mungkin Ibu Primary Years Program ini juga sebuah lembaga yang mereka menunjukkan beberapa contoh dari nilai kebajikan. Kemudian ada keterampilan hidup, itu life skill. Ya ada. Kita mengacu kepada sani profil pelajar Pancasila kan. Kita paham di sana bahwa ada nilai yang akan kita capai, yaitu yang terutama adalah beriman, berakhlak mulia kan. Itu target kita. Target kita kemudian ada kebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan kenalan kritis. Sedangkan ada kebijakan lain yang juga tidak kita pungkiri ya, seperti yang menghargai, antusias, empati dan semua itu kan ingin kita bangun ya, ingin kita terapkan di diri kita dan di murid-murid kita. Bisa dilihat mungkin sebagai contoh ya, ke sekolah kita nanti mau menganut atau mengambil keyakinan atau nilai kebajikan yang mana, kita bisa lihat dari beberapa teori ini. Kita sudah masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi semua kita punya kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Kita dan murid itu sama-sama manusia. Jadi melakukan sesuatu itu memang kita kita bertindak berperilaku sebenarnya ingin memenuhi apa yang kita inginkan gitu kan. Kita punya kebutuhan dasar dan inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya kan? Ini memang coba kita pikirkan bersama. Pasti kita semua ingin dipenuhi ya atau tidak Bapak Ibu? Ya kan? Jadi yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ya kan? Itu udah jelas ya. Kita ingin itu kan, seperti ada makan, minum, tempat tinggal, semuanya itu kan. Kemudian ada kebutuhan akan kasih sayang, akan diterima. Ya kan? Meskipun kita orang tua, kan tetap sama ya, bukan hanya anak-anak, tapi kita juga begitu. Kemudian penghargaan, kita juga ingin dihargai ya, menghargai diri, dianggap ya, memimpin dan berprestasi, diakui, kita juga kepingin itu, ya kan? Kemudian kebebasan, seperti mandiri, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, ya, kesenangan ini sebenarnya bukan hanya anak-anak, kita orang tua juga butuh kesenangan. Kadang-kadang kalau anak tuh main-main senang lagi-lagi ya, kita anggap orang-orang itu mengganggu. Sebenarnya tujuan dia melakukan itu ingin memenuhi salah satu dari kebutuhan dia sebenarnya, ingin bermain-main kan, karena kita diajak lari ya, kejar-kejaran ya, itu salah satu contoh kan, mungkin itu ya. Ada ditakut kali ya. Ya main-main, ternyata mereka ingin Kita
ya kita orang dewasa dengan anak-anak. Karena kita juga butuh main-main kan gitu. Senang. Iya, senang. Ini ya 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa? Manusia itu siapa saja ya, besar, kecil, dewasa, mau tua sama ya. Apa tujuannya kita melakukan sesuatu? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Ada orang kan melakukan sesuatu walaupun mungkin bukan murid kita sendiri pernah jadi murid ya. Kan itu ada yang melakukan misalnya, alah saya nggak mau telat lah nanti kalau ibu ini kalau telat pasti nanti disuruh berdiri di depan ya kan. Kita pernah ya pengalaman itu juga yang terjadi pada murid kita. Jadi kita melakukan sesuatu karena menghindar gitu ya, menghindari hukuman. Kemudian ada juga orang yang melakukan sesuatu itu motivasinya mau dikasih hadiah gitu ya, mau dikasih pujian ya kan, atau nanti kalau setiap hari hadir kamu nanti apa gitu dapat hadiah ya dari ibu gitu kan, dapat ibu itu ada tujuan kita. Dan yang terakhir ini yang motivasi yang kita harapkan sebenarnya. Jadi ada orang itu yang melakukan sesuatu itu yang apa mereka ingin dihargai, ingin menghargai diri sendiri ya, dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang kita harapkan. Jadi ketika kita berperilaku, kita sendiri pun orang dewasa, ketika melakukan sesuatu, maka kita menghargai diri kita ya, misalnya menghargai waktu ya kan, menghargai pekerjaan kita menghargai diri sebenarnya, bukan bekerja untuk orang lain, bukan bekerja untuk karena sebulan atau ini diberi pujian atau diberi penghargaan ya. Tapi bagaimana bekerja karena ya untuk sendiri, saya menghargai diri saya sendiri, saya mampu dan saya bisa gitu kan, saya tanggung jawab ya. Ini perilaku manusia. Nah kemudian kita masuk ke hukuman, konsekuensi, restitusi. Tadi yang si murid tadi yang dia melakukan sesuatu, ini kan perilaku tadi 3 perilaku, menghindari hukuman, kemudian konsekuensinya gini maksudnya ya. Kalau orang melakukan sesuatu karena menghindar hukuman, maka bentuknya tidak terencana ya, tiba-tiba seperti biasalah kita ya, ketika dalam praktik salat anak-anak gitu ya, kita kejar, pasti kita marah ya, langsung itu perlakuan tiba-tiba dan itu pasti terjadi. Tiba-tiba anak-anak mau bergerak, pasti kita marah ya, kita marahin dan itu yang bentuknya hukuman mungkin. Sampai di situ mungkin kita menghukum dia, kamu kalau enggak mau keluar, itu kan pasti bahasanya begitu. Itu dia terjadinya tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi ya, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Bisa jadi kena ini nanti ya, kena apa gitu ya, pasti mungkin apa gitu pasti ini biasanya. Kemudian ada konsekuensi ini yang umumnya kita lakukan saat ini. Jadi kita buat kayak peraturan sekolah ya, konsekuensi peraturan sekolah, misalnya 5 kali tidak hadir, ini loh konsekuensinya gitu. Kalau tidak buat tugas berapa kali, kamu saya turunkan ya nilainya, itu bentuknya konsekuensi. Jadi sikap guru selalu memonitor ya, jadi monitor aja kerjanya, ini kamu tugas ini belum gitu kan, nanti ini kamu nilainya turun ya, nah itu. Dan itu biasanya memang disepakati peraturannya, tapi murid tetap merasa tidak nyaman. Jadi pada posisi konsekuensi pun belum kita inginkan sebenarnya, tapi apa yang kita inginkan ada bahasanya restitusi ya. Jadi restitusi ini bagaimana kita menciptakan kondisi murid itu memperbaiki kesalahan ya, proses kolaboratif. Jadi kita kerjasama sama murid untuk mencari solusi gitu ya. Oke, ini posisi kontrol kita sebagai guru, mungkin juga sebagai orang tua atau bersamaan. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan terakhir adalah manajer ya. Kita lihat contoh kasus langsung, atau ada yang bingung masih penghukum itu bagaimana, karena ini tidak ada saya kasih penjelasan, tapi langsung masuk ke contoh ya. Bagusnya mana tuh? Apa? Bagusnya mana? Kita kan diharapkan dari 5 posisi kontrol ini kan kita diharapkan menjadi manajer ya. Kalau penghukum seperti ilustrasi tadi ya, kalau tiba-tiba kenapa kamu nggak ini ya berdiri, nah gitu ya, itu bahasa penghukum biasa begitu. Kemudian ada pembuat rasa bersalah,
Ibu udah berapa kali bilang, kenapa kamu nggak lakukan? Kamu nggak sayang sama ibu, nggak kasihan sama ibu. Itu biasa ya. Sebenarnya kita sama anak sering ya, saya sering. Saya sadar bahwa kita melakukan itu sering. Kenapa anak begini? Mama udah capek, begini kan gitu. Dan itu sebenarnya posisinya bagi anak tidak nyaman. Sebenarnya kita juga begitu ya. Saya kok gak enak ya udah buat mama saya begini, apa sih gitu ya. Kemudian ada teman, kalau teman ini juga, ayolah buatlah untuk ibu, janganlah kayak gitu lagi. Kalau kali ini boleh lah kamu udah ini, besok jangan lagi ya. Nah itu anak-anak juga akan mengambil kesempatan ya. Kalau sama ibu ini nggak apa-apa, nanti pasti beres tuh, ya kan gitu. Masih itu biasanya. Kalau pemantau yang ini tadi buat aturan, ada konsekuensi. Nih kalau tugas ini nggak selesai, kamu tambah tugasnya ya. Kalau kamu telat masuk, nanti nggak boleh keluar istirahat ya. Nah itu ya biasanya itu kalau pemantau ya selalu ada ini ya, ada konsekuensinya itu. Kalau buat A maka balasannya C misalnya. Nah kalau manajer inilah proses yang restitusi tadi ya, membangun kolaborasi bersama siswa bersama anak. Kita coba lihat contohnya. Di sini ada yang sudah saya sebutkan tadi ya. Ini contoh kasus. Ya, contoh kasus bagaimana kita memerankan diri ya. Bagaimana kita bos guru itu mengontrol di posisi apa kita? Posisi temankah, pembuat rasa bersalahkah, penghukum, manajer, ya, atau teman? Ini kasusnya. Ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Itu bisa kita lihat ya. Kalau penghukum itu kira-kira itu yang akan diberikan. Betul nggak? Ya, kalau nggak hormat bendera selama 1 jam ya. Kalau nggak berdiri di lapangan ya sampai jam istirahat. Ya nggak? Nah itu biasa yang kita lakukan. Itu tindakannya apa seperti itu biasa. Kayak mana? Oh lagi ya. Ya kira-kira begitu. Sebenarnya kurikulum digambar dari udah merdeka lagi gitu ya. Ya, sebenarnya ya itu ya. Berdiri tetap lah. Berdiri tetap ya. Kemudian ini contoh pembuat rasa kesalahan. Ini dia. Berapa kali ibu bilang harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu ya. Kita dengan anak rumah sering ya. Sering kan itu. Anak-anak dia akan merasa ya. Saya harus posisikan dia sebagai saya. Jadi saya kalau saya bilang kayak gitu berarti dia saya posisikan kayak gitu. Jadi saya nggak pernah Di posisi ini ya. Bagus berarti. Sudah. Bisa di sini posisinya orang tua sekalian guru ya, orang dewasa gitu ya. Yang tadi menganggap anak ini bisa kita paksa gitu ya. Sebenarnya begininya. Kita lihat lagi teman. Nah ini ya, kok kasus teman. Mungkin Bu Is prakteknya pakai kasus teman tadi ya. Bisa jadi ya. Ayolah ikutin aturan sekolah. Tolong bantu ibu, bapak ya sekali ini. Yang sudah tidak apa-apa lagi lain kali. Kayak kamu jangan sampai berbuat seperti ini ya. Ini kalau teman anak-anak senang ya. Ya kan sama ibu itu gampang, sama bapak itu gampang loh lagi. Itu seolah-olah teman ya. Jadi bisa tutup-tutupin. Ini kalau pemantau, ya, kamu sedang melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, ya? Biasa gitu ya. Kamu datang terlambat, kamu tahu kan harus apa kalau terlambat? Nah, biasa gitu kan. Itu dia. Setelah kamu upacara, kamu beri atribut di bagian perlengkapan sekolah dan jangan kamu ulangi. Intinya tetap harus ini dia harus menerima konsekuensinya. Ada nggak ada pokoknya harus beli. Ada nggak ada pokoknya harus pulang ambil gitu kan. Sebenarnya itu kalau misalnya posisinya pemantau ya. Nah ini dia posisi yang kita harapkan. Ya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi kita masuk ya dengan bertanya. Karena dia pasti kita balik lagi kebutuhan dasar dia tadi dari apa namanya dari tujuan dia melakukan sesuatu pasti ada ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Itu bentuk pendekatan kita kalau kita sebagai manajer. Itu yang kita harapkan ya. Oke, baik. Ini bisa kita udah paham yang tadi ya. Kira-kira ini posisi kontrol yang manakah saya? Ayo, siapa bisa jawab? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa
kira-kira posisi kontrolnya penghukum kah? Pembuat rasa bersalah? Oke, nggak ada jawaban. Nanti jawabannya betul ya. Oke, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ratus untuk Bu Yuni ya. Apa ini? Oke. Kemudian, apa rencanamu untuk memperbaikinya? Oke, manajer. Ibu ini apa Bapak ini Yuni sedang melakukan restitusi ya terhadap muridnya. Kemudian, ayolah lakukan ini demi Bapak, demi Ibu. Teman ya. Teman itu biasanya lebih dekat ya. Oke, kalau ini apa ini? Memantau tadi. Ya, memantau satu untuk ini ada konsekuensi ya. Kamu tidak mendapat nilai ya jika kamu tidak mengerjakan tugas. Jadi itulah ya. Kira-kira yang tadi sudah ini ya, sebelum masuk ke ini ya, sudah jelas yang tadi kan, posisi kontrol, penghukum, kelompok rasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Dan posisi yang diharapkan bagi kita apa? Manajer. Harus jadi manajer ya. Manajer itu maksudnya manajer boys ya, badan menteri bisa menghandle istilahnya, mengelola ya, memanage. Itu makanya mungkin bahasanya tiba-tiba jadi apa pakai bahasa Inggris ya. Dari yang lain bahasa Indonesia jadi manajer. Tapi bukan kalau supaya nggak nyaman kan enak dari teman ya. Dia anak-anak suka kita. Sebenarnya ya, Ya, jadi anak-anak kan suka kita kan. sebenarnya ya udah lah jadi teman. Kita kita anak-anak ya. Jadi anak apa kita misalkan anak muda. Bukan saya betul Bu. Jadi gimana penjelasannya tuh Bu? Kan ada, ya kan? Kan di teman lebih enak. Jadi apa kita ngomong dia mau dengar kan? Gimana Anak kali? senang nyaman kita. Ya saya juga ada. Mungkin beberapa tadi kan kita nggak mesti satu gitu, bisa sebagai teman dengan siswa dan juga kan nggak memilih ya harus satu gitu kan. Kadang-kadang kita mungkin menerapkan ya sebagai teman, kita kan juga pemantau bisa. Kalau manajer itu memang udah luar biasa ya, karena ada tahap-tahapnya diawali dari yang ini dulu mungkin baru bisa ke manajer pucuknya. Sesuai kondisi dari ya. Berarti harus ikuti tahapan. Sebenarnya yang disebutkan di sini bukan harus dari tahap-tahap dan nggak boleh. Sebenarnya memang tujuannya harus jadi manajer, bukan lagi harus ini, harus kita bisa minimalisir ya. Misalnya kebiasaan kita sebagai teman ya harus kita kurangin, paling itu Bu ya. Kita kurangin pelan-pelan. Jangan jadi teman lagi, gimana caranya itu? Tapi lama anak-anak nyaman tuh. Apa? Nyamannya gini Apa Bu. kekurangannya? Kekurangannya? Apa kita dari teman anak-anak? Kekurangannya Bu, dia akan mematuhi apa yang kita bilang, tapi belum tentu dia patuh sama guru yang lain. Itu kekurangannya Bu. Ya kan? Berarti di budaya positif ini yang diharapkan ya sebagai manajer. Iya, semua guru harus jadi manajer. Kalau jadi teman, dia nanti senangnya sama Bu Yuni aja, senangnya sama Bu Maizura aja kan gitu. Kalau semuanya di teman gimana? Guru buat di teman semua. Nah. Jadi anak-anak tenang kan, belajar nyaman gitu kan. Nah, Jadi nggak bisa diharapkan juga ya. Tadi karena intinya dia nggak akan memunculkan motivasi diri, nggak akan ada tuh kalau jadi teman. Tetap ujungnya itu kan. Jadi kita targetnya anak-anak itu muncul dia namanya motivasi intrinsik. Jadi melakukan sesuatu karena dia memang dari dirinya. Kalau jadi teman akan main buku kayak gitu. Karena sebulan jadinya karena gitu. Jadi tanggung jawab dia nggak muncul gitu ya. Kita harapkan dia tanggung jawab walaupun yang dia lakukan adalah kesalahan. Jadi dia bisa mencari solusi dari kesalahan yang dia lakukan gitu. tapi sulit ya kalau nggak ada konsekuensi ya. Maksudnya sesuatu yang kita buat itu tanpa konsekuensi gimana? Makanya setelah kita buat nanti kan menuju ke keyakinan kelas Bu. Di keyakinan kelas tuh ada nilai kebajikan yang kita yakini bersama. Dari sana kita juga buat namanya konsekuensi bersama Bu. Jadi konsekuensi itu bukan satu pihak. Kita tetap buat keyakinan itu, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan itu ada konsekuensinya yang disepakati sama-sama gitu ya. Bukan berarti bukan ada konsekuensi ya, tapi juga itu terus menerus juga, bukan sekali dua kali jadi manajer kan, bukan pekerjaan kita anggap 3 tahun di sini selesai, nggak selesai juga kan. Menjadi manajer untuk mereka 3 tahun, setelah di kelas 3 kita anggap dia udah bagus, enggak juga kan, proses kan.
lumayan lah kerjanya. Ini yang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan, ya? Seperti yang kita bilang tadi ya, peraturan itu bentuknya biasanya satu arah. Sekolah buat peraturan, dengan yang melanggar peraturan itu akan A, B, C gitu ya konsekuensinya. Tapi kita buat keyakinan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini tadi, yang kita sebutkan di awal tadi, nilai-nilai kebajikan seperti yang terutama adalah nilai kebajikan profil pelajar Pancasila tadi. Ya, ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas sudah ya, udah paham mungkin ya. Kira-kira kenapa keyakinan kelas begini? Dia lebih bersifat abstrak, pernyataannya universal ya, lebih umum, dibuatnya dalam pernyataan positif. Kalau peraturan dia biasanya lebih rinci ya, misalnya tidak boleh memakai sepatu berwarna, itu bentuknya lebih kepada peraturan ya. Tidak boleh masuk terlambat. Yang selama ini kan begitu biasanya ya, yang kita lakukan. Kita buat peraturan, tidak boleh makan sambil berjalan, misal ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi saya sudah ajak siswa untuk melakukan itu. Jadi dari ketika kita tanya ya, apa coba aturan yang kita mau buat di kelas, langsung bahasanya yang muncul adalah tidak boleh ribut bu, tidak boleh buang sampah, tidak boleh ganggu. Langsung kan muncul kalimat negatif. Dan kalimat negatif itu yang kita usahakan kita jadikan kalimat positif, biar terniam gitu kan, kita mau mewujudkan sesuatu yang positif ya. Ya sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, jadi seperti keyakinan misalnya disiplin waktu gitu ya, atau menghargai orang teman dan guru, itu bahasanya. Jadi lebih ini ya, kayak kita dengan anak ya, kalau kita jangan nakal ya, dia nakal gitu. Nah baik-baik ya, pasti nggak baik biasa gitu ya. Itu apa yang sudah kita ucapkan biasa itu kan akan teringat ya di memori kita. Memori kita itu pasti otomatis akan menyimpan kata-kata itu. Makanya kita usahakan menggunakan kalimat positif. Nah di keyakinan kelas ini bentuknya dia pernyataan positif ya, bukan yang bahasanya negatif tadi. Oke, setelah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita masuk ke segitiga restitusi. Ini dia segitiga restitusi. Ini salah satu tahapan yang kita lakukan dalam menyelesaikan persoalan ya, atau kasus-kasus yang dialami oleh murid-murid kita. Ini adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, itu tadi. Kita tujuannya biar dia paling tidak dia bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Ini bentuknya ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, ini kita lanjut ya. Nah ini dia. Bagaimana proses menstabilkan identitas? Ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita berusaha restitusi ya. Setiap ada masalah restitusi. Memang nggak bisa langsung di tempat ya. Betul dia lihat salah langsung kita juga kaget gitu ya. Akhirnya marah gitu kan. Itu bentuknya penghukum tadi. Jadi kalau ada masalah, ini prosesnya. Memang butuh waktu. Butuh waktu ya, apalagi rame misalnya. Kapan nih mau restitusi satu-satu kan itu. Jadi menstabilkan identitas. Ini dia bentuk dialog di proses dialogisnya yang kita lakukan terhadap anak. Ini pertanyaan-pertanyaannya sudah diberikan dan kita bisa modifikasi sesuai dengan kondisi kita. Itu maksudnya. Jadi berbuat salah itu wajar kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita mulai masuk dari situ. Kita stabilkan dulu keadaan. Orang sedang marah, kadang sedang membuat kesalahan. Kalau kita juga marah dan kita membuat salah, akhirnya enggak, kondisi tidak stabil ya. Makanya bahasanya menstabilkan identitas. Kita tujuannya
Ya, ya Bu. Kalau ada yang salah kan, mari ibu restitusi. Sekarang kayak gitu Bu ya. Masuk kamu ibu Yuk restitusi. Akhirnya jadi hukum enggak? Setiap ada yang merasa salah dia restitusi. Ibu mantau juga. Itulah sama-sama lah kita kerjakan. Oke ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku itu tadi ya, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita melakukan kesalahan ada maksud sebenarnya, ya kan? Iya, kita juga gitu kan? Anak-anak juga gitu. Saya kemarin lagi bikin salah kan? Saya lihat siapa yang kelas 12 2, 11 2, Aulia atau saya. Sampai bingung mana-mana aja. Saya Pak, saya panggil, ternyata setelah ngomong kan, apa coba dia jawab? Coba kamu jawab, kenapa kamu ini mengganggu gitu? Ada Bu, coba jawab. Bosan saya Bu. Terakhir itu jawabannya. Berarti emang ada sesuatu yang dia memang kebutuhan dia itu gak terpenuhi. Bosan Bu. Betul-betul mengganggu dia kemarin. Dia ganggu siapa aja kayaknya. Memang dia sedang ingin kebutuhan dia ingin terpenuhi. Kebutuhan bosan misalnya ya. Tidak hari begitu ya. Berarti gak terpenuhi memang. Tidak terpenuhi bukan memenuhi kebutuhan. Ini ya validasi tindakannya. Berbuat salah itu wajar. Harus kita bilang wajar. Karena kayak Allah bilang juga kan manusia itu selalu salah. Yang banyak-banyak istighfar. Ya kan? Kita memang tempatnya salah. Karena kata-kata insia itu artinya salah dalam bahasa Arab. Ya? Manusia, namanya manusia. Artinya salah memang. Jadi kita harus akui ya. Bukan anak aja yang salah sebenarnya. Kita guru atau orang dewasa atau orang tua juga sering salah gitu. Jadi anak-anak biar tahu jangan kita dianggap ibu itu sok sok baik atau sok apa kayak dia aja nggak pernah salah pasti gitu ya. Kita jadi anak dulu juga gitu ya pada sama-sama salah itu aku aja dulu. Kita juga salah, dia juga salah memang salah kita juga. Gitu ya. Kita tujuannya bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Apakah selesaikan masalah tanpa masalah? Oke ya, kemudian ini segitiga tadi ya, ini tahapan yang ketiganya berdasarkan prinsip teori kontrol tadi bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, secara internal. Jadi posisikan kontrol kita sebagai manajer melakukan restitusi terhadap siswa, maka ini tujuannya adalah untuk agar kita dan siswa termotivasi secara internal, akhirnya sama-sama nyaman, gitu kan? Ini dia nilai apa keyakinan kelas yang keyakinan kelas kita, nilai apa yang kita sepakati bersama. Makanya setiap masuk kita ulang-ulang ya kesepakatan kelas kita apa. Tuh, nah anak kalau diulang-ulang kayaknya pasti mau minta izin keluar kita udah ini kan, udah buat ini, oh ya, pasti akan ada yang gitu. Coba dipraktekkan mungkin akan ini ya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kadang-kadang ada anak-anak yang kawannya ganggu, dia sudah mulai tidak nyaman. Artinya dia sudah paham bahwa kita butuh saling menghargai, ya kan? Ada itu anak-anak yang sudah mulai begitu. Atau yang suka buang sampah rajin, teman itu kalau dia buat mengganggu terus kan, akhirnya temannya kan juga akan marah. Nah itu kira-kira. Jadi kok sering kita tanya, oh ya, sering-sering juga tanya kamu ke depan mau jadi apa gitu. Ketika dijawab, berarti harus persiapkan dari sekarang ya. Saya mau ini Bu, saya mau itu, persiapkan dari sekarang gitu. Oke, ini yang diskusi ya, dialog dengan anak ini cuma butuh waktu. Seperti kita bilang tadi ya, kita butuh waktu. Jangan membayangin kelas 1 kita restitusi, kelas 2 udah aman belum. Ya. Bu coba ini Bu Yang mana Bu? yang pertama Bu, yang kedua Ini restitusi. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Gimana bedanya? Kalau yang distabilkan identitas, keadaannya seperti menenangkan dulu ya. Ya, kita stabilkan dulu, kita ajak dia untuk memahami bahwa kita tuh salah itu sesuatu hal yang biasa. Itu dari ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan, ya kan?
penambahan ya. Jadi kita mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Mungkin putuskan aja sampai kata ibu bapak tidak pernah melakukan apa, bapak ibu juga pernah melakukan kesalahan sampai sini tidak boleh. Mana sama tuh yang tadi yang kedua coba yang kedua. Ini. Heeh. Ya balik. Sama ya Bu ya? Ya. Kesalahan tadi juga itu ibu bapak juga pernah. Ya mungkin apa sampai kayak gini nggak tahu. Ada salah time mungkin kan tipu tadi ini. Yang pertama tadi ini, yang kedua perilaku. Ya. Yang pertama kesalahan, betul ya? Ya, tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap kesalahan berupaya tadi bukan ya? Bagian dari kesalahan. Ya. Segini Pak ini. Ya, nanti kita berbagi bahasanya apa kesalahan. Tuhan tentu bukannya apa gitu. Kenapa kamu kok salah? Kenapa? Gitu ya. Ya. Ya Bu, terima kasih masukannya. Ada lagi? Udah selesai berarti ya. Di segitiga restitusi. Ini contoh menerapkannya. Ini juga karena on kamera ya, jadi kalau on kamera tuh grogi. Saya pun mau melihat mana itu. Ini kan katanya suara. Ada ininya, ada subtitlenya, bisa dibaca. Apa? Ada tulisannya, suaranya. Saya dari awal dari suara nanti. Ini Joe-nya pede dia jawabnya, saya yang bingung mana. Kayak harus lihat konsep grogi ya. Dia ini apa namanya, dia bagus dalam apa namanya, ngomong bicara bicara. Tapi kok jam 10 sebentar nggak kelar? Tidurnya. Dari jam 2, jam 1. Jam 2, jam 11, beres lagi. Kalau nggak tuh mau pulang dulu. Gak ada suara, gak ada subtitlenya. Mau dengar suara BCL dari kami gitu. Itu ya kira-kira cuplikannya. Kalau kita mau ini terus ya begitu, ambil waktu ya. Setiap hari gitu ya, setiap hari kayak restitusi di kelas pasti ya. Setiap hari gitu. Kalau kita mau komitmen ya, dan itu juga nggak bisa kita lakukan sendiri ya. Ya semua guru harus mau begitu ya, kalau tidak pincang sebelah. Kalau ini kan dengan satu anak kan, kalau misalnya ada beberapa anak apakah bisa? Karena ada kita kalau satu-satu kan gitu ya. Misalnya ini masalahnya sama. Saat kita menerapkan jadi boleh lagi dari satu anak. Ada Bu, ada. Misalnya kan contoh kasus kemarin penyelesaian kasus Jo juga kan yang ditangani sama ibu. Nah itu kan melibatkan orang lain. Ada juga misalnya kasus anak-anak yang berantem kan dia nggak sendiri ya berdua atau melakukan kesalahan secara bersama. Nah biasanya itu restitusinya akan dilakukan
yang melibatkan guru lain, melibatkan guru BK, melibatkan kepala sekolah, itu aja. Biasanya kalau yang kita sendiri itu biasa yang pribadi gitu ya. Dan restitusi itu kita lakukan bersama-sama juga akan lebih bagus. Kalau kita sudah sepemahaman, jadi kita lakukan sama-sama, gitu ya. Sudah selesai, saya sudah penutup intinya ini ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol ini. Bagaimana pelajar perjalanan dirinya sebagai among, kita balik lagi ke pernyataan dari Hajar Dewantara. Among itu maksudnya mengasuh. Jadi tugas kita bukan hanya transfer ilmu, tapi di sini tugas kita lebih banyak mendidik ya, mengasuh, mengayomi gitu ya. Itu kemudian menjadi manajer. Makanya di sini dari bahasa among itu jadilah kita sebagai manajer ya. Posisi kontrol yang kita ambil yang sebaiknya adalah posisi kontrol manajer yang menuntun murid menjadi manusia yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu saya kutip dari Standar Nasional Pendidikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang lain yang disampaikan oleh Ibu Bapak? Tidak ada. Ada. Sebenarnya dari pemaparan Ibu sampaikan tadi, dia lebih banyak ke ilmu psikologi sebenarnya. Kemudian pendekatan kita terhadap setiap permasalahan si anak, kemudian juga dalam hal bagaimana caranya bahwa setiap yang kita ajarkan kepada anak di situ lebih kepribadian dan karakternya selain kita memaparkan ilmu pelajaran. Kayaknya intinya dalam hal penerapan budaya positif ini kayaknya lebih menuntun kita ke psikologi. Sebenarnya ilmu psikologi kita bermasalah. Jadi kayaknya memicu di situ ya, lebih konsentrasi lebih. Ada yang mau menanggapi? Jadi psikolog. Menurut saya ya, dari paparan Bu yang tadi, kita nggak mesti jadi psikolog, ya kan? Nah, jadi kenapa? Itu kan dikasih trik-triknya, maksudnya pertanyaannya apa kita sampaikan. Coba dibuka oleh segitiga diskusinya. Itu cuma kita sebagai penanya aja. Jadi solusinya di mana anak? Anak sendiri yang akan memberikan solusinya. Bagaimana cara mancing anak supaya dia timbul segitiga gitu. Iya ini. Nah itu ya kan. Jadi itu sudah ada itu udah Bu Olia sampaikan tadi ya. Nah, itu udah ada. Misalkan ini. Yang pertama, stabilitas. Baik kurang kan? Kamu kan satu-satunya pernah melakukan ini. Itu belum pernah juga kayak gitu. Nah kalau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kenapa? Kan cuma itu aja. Terus anak-anak udah stabil ya. Berarti saya juga sama juga ya seperti itu. Nah ya. Terus apa lagi? Terus validasi tindakan yang salah ya kan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, nah gitu kan? Nah kan dia terus adakah cara yang lebih efektif merawat apa yang kamu lakukan? Ada pertanyaan itu aja dikarenakan anak-anak dia menjawab itu udah namakan dengan restitusi. Atau ini keyakinan terus apa? Terus lanjut ketiga mencapai keyakinan, ya kan? Keyakinan terus apa yang telah kita sepakatin? Kan bisa ambil psikolog kan? Itu. Terus kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ini akhirnya ini tanya jawab, tetapi kita sebagai manajer ya, kalau kita manajer itu anak-anak sendiri kasih solusinya, itu intinya. Jadi kita ingin bangun yang intrinsik ya, motivasi intrinsik dari diri anak sendiri. Itu berdasarkannya ini ya, Ibu Joya jelaskan tadi, ya bagus kan Ibu Joya jelaskan. Nah, jadi tidak mesti kita betul juga psikolog kan betul juga ilmu kan psikologi, tetapi itu tidak berarti kalau kita nggak ada ilmu kita nggak bisa melakukan ini karena emang ini udah kita bisa ada contoh aja kata-kata ini kan kita bisa menjadikan itu sebagai segitiga diskusi kita ya pertanyaan-pertanyaan. Jadi anak sendiri yang menyampaikan tanya, bukan kita yang harus kasih solusi untuk anak berikan solusi sendiri. Itu betul ya. Ya. Jadi saya menambahkan sedikit. Saya suaranya. Pertama terima kasih dulu Ibu Jabir sebagai narasumber.
sekolah ya. Ketika guru dengan siswa. Jadi di segitiga ini kan ada langkah-langkahnya yang memang langkah-langkah itu membuat anak dia kan kita bawa dia mulai dari awal dulu. Seperti yang Bu Jolia buatkan ada di sana mengapa dia melakukan itu. Jadi anak-anak itu dia tahu posisi dia pada saat kita memanggil dia, ya kan tahu dia. Oh saya ini berarti saya harus lihat dulu apa masalahnya, akar masalahnya. Dan juga pasti dia punya tujuan. Jadi kita bawa anak dari awal ke yang membuat dia itu dia sadar, artinya dia sekarang dia di posisi bahwasanya dia ada sesuatu yang dia lakukan yang mungkin tidak wajar. Jadi sampai nanti selesai kita bawa anak-anak itu ke hal yang maksudnya sampai dia ke suatu kesimpulan. Artinya dia di sini dengan cara demikian ada umpan balik antara guru dengan siswa sehingga ada suatu yang diharapkan dari apa yang sedang kita lakukan. Ya, sudah betul ya sebenarnya sudah betul. Oke, Amalia bilang tadi ya, nggak mesti jadi psikolog ya. Sebenarnya ilmu psikolog juga harus dimiliki oleh seorang pendidik. Iya kan? Misalnya kita ya caranya belajar mandiri. Artinya ini memang segitiga institusinya kayak ibu bilang tadi udah jelas ya, kita udah dikasih panduan sampai bagaimana cara bicaranya pun udah ada gitu ya. Dialognya udah dikasih gitu. Kita tinggal pakai. Kayak saya bilang tadi tinggal kita modifikasi sesuai dengan konteks kita gitu ya. Mungkin ada anak yang nggak bisa paham bahasa Indonesia yang baik dan benar, mungkin bisa pakai bahasa daerah gitu. Kira-kira begitu konteksnya. Itu mungkin ya. Jadi kalau yang belajar psikologi tadi sudah di awal kan sudah dipaparkan kebutuhan dasar manusia gitu kan, motivasi perilaku gitu ya. Kita memang harus belajar itu. Mungkin kita di program sekolah pendidikan sarjana kita udah ada juga kan. Soal pendidikan itu pasti ada. Karena kita guru kan, memang itu nggak banyak kita dapatkan. Tetapi kita mungkin butuh banyak lagi ilmunya ya. Ya itu yang saya dapatkan. Mungkin hanya ini ya. Tapi kalau kita mau belajar lebih banyak lagi, nanti kita bisa lah belajar lagi dari narasumber atau pemateri yang memang sudah di bidangnya ya. Memang psikolog dan pengajar itu lebih efektif saya pikir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita menjadi manajer ya untuk anak-anak kita di rumah dan anak-anak kita di sekolah. Semoga tujuan dan harapan pendidikan yang kita harapkan bersama itu bisa terwujud. Terwujudnya manusia yang beriman, bertakwa, mandiri, kreatif, bertanggung jawab dan berkebinekaan global. Baik, saya tutup. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jul Aulia yang telah memaparkan ilmunya kepada kita. Luar biasa ilmu yang kita peroleh hari ini. Maka dapat kita simpulkan dari pertemuan kita kali ini mengenai budaya positif. Jadi untuk mewujudkan budaya positif perlu adanya kolaborasi semua warga sekolah secara berkesinambungan. Salah satu caranya untuk menerapkan disiplin positif adalah melalui proses pembentukan keyakinan jelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. Selain itu, kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid juga penting agar budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah atau di kelas atau di sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah. Demikian pemaparan dari saya selaku moderator. Sebelum kita mengakhiri acara ini, marilah sama-sama kita beristighfar di dalam hati masing-masing. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian acara. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sampai selesai semester 1 ini ya. Baik, langsung kita mulai. Mungkin ada beda ya nanti antara aturan dan kesepakatan. Kira-kira ada yang tahu nggak apa beda aturan sama kesepakatan? Yodi? Ada beda nggak? Nggak ada beda. Apa bedanya? Aturan aturan yang dilakukan. Apa ya Abi? Aturan yang harus dilakukan. Aturan harus dilakukan. Kalau kesepakatan? Ya Bu, sama. Kemauan bersama. Baik, sangat bagus ya jawabannya. Boleh saya tulis, kalian tinggal sampaikan apa nanti ya. Ini peraturan. Oke, peraturan yang selama ini kalian tahu di sekolah, mungkin atau di tempat yang lainnya juga, tapi lebih khususnya kita di sekolah. Kira-kira peraturan itu apa saja? Tidak boleh terlambat. Mantap. Memang ini sangat terngiang-ngiang ya. Tidak boleh terlambat. Apalagi? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah. Boleh suaranya besar ya. Tidak boleh buang sampah Sembarangan. buang sampah sembarangan. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Tidak boleh merokok di sekolah Bu. Nggak boleh merokok di sekolah. Oke, tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Apa lagi? Ada lagi? Cepat, yang perempuan. Kira-kira apa? Tidak boleh membuli kawan Bu. Tidak boleh membuli. Ya. Apa lagi? Pakaian harus tertib. Tidak boleh bully ya. Ya. Apa lagi? Pakaian harus tertib. Pakaian harus tertib. Pakaian harus tertib ya. Berpakaian rapi ya, boleh. Disiplin. Apa lagi? Ada lagi nggak aturan? Alif, yang kamu bayangkan aturan itu seperti apa? Kalista, nggak boleh panjang rambut. Ini disiplin ya, tidak boleh panjang rambut. Untuk laki-laki, yang perempuan boleh dong panjang rambut ya. Apalagi ada lagi? Berarti rapi ya. Berarti ini ada lagi. Kalau enggak, berarti kita cukupkan dulu ini. Ada lagi ya. Nah, coba kalian perhatikan kata-kata peraturan ya. Udah. Tidak boleh, ya kan? Tidak boleh. Inilah yang selama ini kita pahami, bahwa yang nama aturan semua tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, apa tugas kita di kesepakatan kelas ya? Kesepakatan kelas. Nah, di sini tolong masing-masing kalian sampaikan, nanti saya bagikan post-itnya. Kata-kata tidak boleh ini maknanya negatif nah. Nah, kita mau ganti kata negatif ini ke kalimat yang positif. Bisa? Bisa. Jadi nanti yang tidak boleh ini kira-kira bahasanya apa ya? Makanya sekarang setiap kalian wajib tulis satu, tempelkan di sini. Kalau misalnya apa, nanti kita pakai satu lagi ya. Ya, boleh ya? Boleh. Oke, silakan saya bagi satu. Oke. Tolong dibagikan lagi. Tolong bagikan. Silakan. Oke. Semua bagikan. Tolong asal silakan. Tolong satu orang tulis satu ya. Tolong tulis Nafif, Mumtazul, tolong ya. Tempelkan di sini. Satu saja boleh. Apapun boleh yang ingin kalian sepakati di kelas ini. Apapun boleh. Yang itu sifatnya adalah keinginan kita bersama ya. Kesepakatan kita. Sudah, kalau sudah langsung tempel. Pengen nempel ya. Ya kalau di kertas bisa tempel. Ya sudah, langsung lagi nggak? Langsung lagi. Sudah. Tulis terus. Kita mau lihat kira-kira apa isi hatinya ya. Selama ini tidak boleh. Akhirnya pemikiran kita jadi ini ya. Kadang-kadang saya bilang ini tidak boleh, itu tidak boleh.
Ini di kelas boleh ya? Di luar sekolah boleh nggak? Semua ya, di kelas dulu, kita di kelas dulu ya. Kita di kelas dulu, nggak di luar sekolah, kita di kelas dulu. Pakai nama aja. Nggak pakai nama nggak? Nggak saya pakai nama, WA aja lah Bu. Sebenarnya lebih kena apa? Balik doang. Balik. Bisa tulis di sini. Ayo nah, Salsabila, Linda, Eva, Rika, udah. Mau tulis kesimpulan ya. Udah semua? Rizky ya, Rizky Saputra. Agak ke sini aja ya, dari ini saya bisa membaca. Bacalah boy. Udah semua? Sudah? 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 Sudah ya? Alif belum ya? Halo, ya, Alif. Nah, udah? Oke, nanti. Oke ya. Bu. Wan. Lebih banyak ini. Ya. Baik ya, mari kita lihat apa yang sudah kita tuliskan. Ya, saya minta tidak pakai nama, tadi nggak mesti pakai nama. Intinya inilah yang mau kita buat ya, kesepakatan kelas ya. Yang pertama saya akan bacakan. Di sini ada yang menuliskan selalu menghargai waktu. Kemudian harus tepat waktu. Datang tepat waktu. Apa lagi ya? Datang tepat waktu, tidak boleh berisik. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Oke, kita sudah dapat satu ya. Satu kesimpulan yang dituliskan tadi. Ada beberapa yang menuliskan datang tepat waktu. Kira-kira kalimat yang bagusnya ke sini apa ya? Kalimat positifnya. Apa? Menghargai waktu. Menghargai waktu. Boleh saya tuliskan ya. Dan ini nanti yang akan ya, menghargai atau disiplin waktu ya. Ini satu. Baik, kemudian yang kedua, mendengar guru saat sedang menyampaikan sesuatu. Kemudian menghormati guru dan teman. Didengar ya, nanti biar diambil kesimpulan. Memberikan kenyamanan, keamanan, ketenangan di kelas. Menghormati guru dan sesama teman. Menghormati guru, jangan ribut saat ibu menjelaskan pelajaran. Oke, kira-kira dari kata-kata itu yang ada beberapa tadi, kira-kira kalimatnya apa kalau kita buat? Menghargai guru. Menghargai guru, bagus. Oke ya. Oke, guru kita hargai. Bagaimana dengan teman-teman? Bagaimana dengan teman-teman kita? Ya, sama. Sama, berarti menghargai guru dan Teman. teman. Sama-sama kita hargai ya. Oke, poin ketiga. Saya lihat lagi ya. Ada lagi? Bersikap, sopan. Apa mau sampaikan? Enggak. Ini buang sampah pada tempatnya.
buang sampah pada tempatnya. Mana lagi ya? Tadi saya bilang Pak, menjaga lingkungan sekolah. Oke, kemudian buang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya sudah beberapa yang banyak. Berarti masuk apa? Menjaga kebersihan. Bagus, paham ya? Menjaga kebersihan, kebersihan kelas. Oke. Kelas dan lingkungan ya, maksudnya semua ya, tapi kita maunya di kelas dulu kita mulai. Oke, yang keempat. Yang keempat, tidak boleh ribut. Memakai pakaian yang rapi. Kayaknya sudah habis nih. Harus menghargai guru, berperilaku lebih baik, selalu menghargai waktu. Memakai atribut sekolah yang sudah ditetapkan atau diwajibkan. Oke, ini ada memakai seragam yang sudah ditentukan, memakai pakaian yang rapi. Kira-kira itu masuk kemana? Coba, apa kalimatnya? Apa? Apa kalimatnya? Apa? Berpenampilan rapi dan? Ya, berpenampilan rapi dan disiplin. Oke, berpenampilan rapi ya. Sopan santun. Sopan santun, boleh? Sopan dan oke, ini yang sudah kita sepakati. Karena dari awalnya kita punya peraturan, kemudian kita coba hilangkan kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Dan ini adalah yang dinamakan kesepakatan. Jadi kesepakatan ini bagaimana? Kita yang tulis tadi ya kan? Sudah dituliskan bersama, berarti ini niatnya mau dilaksanakan bersama. Itu ya. Berarti inilah kesepakatan kita. Nanti boleh semua tolong maju ke depan untuk ditandatangani. Artinya ini punya kalian dan ini jadi bukti bahwa kita pernah buat ini dan kita buat bersama-sama. Boleh? Kita tandatangani hasil kesepakatannya. Semua. Boleh di bawah. Ju. Boleh tanda tangan ya. Semua. Itu namanya apa namanya? Kayak fakta integritas ya. Kita buat kesepakatan, kita tanda tangan bersama. Oke semua ya. Maju terusnya, ada spidol satu lagi. Boleh? Ada spidol banyak, langsung ditandatangani. Semua ya. Ayo Rika, jangan senyum-senyum. Ayo Azra. Semua. Udah nggak Aldi? Belum. Masuk, silakan. Sudah Aldi semuanya. Ini tahu. Dua Oke. Biasa ini lupa saya ganggu. Biasakan yang mengambil barang yang udah maling. Sudah lihat tanda-tandanya? Sudah semua? Sudah. Sudah ya, cepat ya, kita cepat selesai. Udah Aldi, udah Nafid.
Oke ya, sudah siap semua ya. Kita sepakati ini kesepakatan kita dan sudah kita tanda tangani. Mungkin sudah cukup ya. Nanti kita akan tempelkan permanen di kelas kita.